prediksi saya warna foto yang sudah saya sampaikan, warna merah muda, bentuk ukuran lidah pendek, tipis atau lebar, terus tapak gigi itu ada di bagian limpa dan liver, selaput lidah berwarna kuning ada, putih ada, di area yang kuning di area ginjal, terus warna putihnya sekitar paru dan lambung, letak gigi ada di area paru dan lambung, Tat. Mohon koreksinya, Tat. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat Pak. Terima kasih Pak Mardoyo yang sudah berkenan untuk memberikan foto lidahnya dan memberikan ulasan. Mari kita bahas satu-satu sebagaimana yang saya bilang kemarin ini. Saya bentuknya pertanyaan. Pertama, Runut, langkah pertama apa yang mesti diamatin Pak Wardoyo? Warna lidah, Tat. Oke, warna lidahnya apa? Merah muda. Nah, cenderung pink. Ya. Ya. Oke, warna lidahnya merah muda. Warna merah mudanya ini berada di posisi mana? Itu pada jantung, Tat. Dan hampir semua warna merah hampir muda. Semua. Tapi terus yang paling merah di jantung, ujung lidah. Boleh, walaupun hampir sama ini. Oke, warna merahnya di keseluruhan bagian lidah. Warna merah mudanya berada di keseluruhan bagian lidah. Kalau saya lihat ini warna lidahnya cenderung pucat, cenderung ya. Ya, ya. Tidak terlalu merah muda cenderung pucat, benar. Ya. Sekarang saya tanya, kalau warna lidah cenderung pucat menunjukkan apa Pak Wardoyo? Ya, jumlah darah kurang. Defisiensi darah, kekurangan nutrisi Ya. pada darah. Menunjukkan apa lagi Pak Wardoyo? Gampang capek. Itu yang Bapak rasakan? Ya. Nah, itu manifestasinya ya. Jadi kalau lidah pucat, Pak, dengan kondisi lidah memucat seperti itu, Pak Wardoyo merasakan gampang capek karena semacam dada nutrisi, catat itu. Jadi patut diduga kalau orang lain mengalami itu manifestasinya seperti itu. Jadi lidah pucat itu menunjukkan kondisinya dingin. Dingin. Ya. Sekarang saya tanya, nah, karena saya tahu pekerjaannya Pak Wardoyo. Pak Wardoyo pekerjaannya apa? Satpam, Pak. Security-nya 1 shift atau 2 shift? 3 shift. 3 shift, berarti ada waktu malam ya? Ya. Malamnya dari jam berapa sampai jam berapa? 11 sampai jam 7. Itu bisa tidur atau enggak bisa tidur semalaman? Ya, kadang bisa tidur, kadang tidak. Tergantung kondisi hotel. Banyaknya bisa tidur atau enggak? Banyak enggak, Pak. Banyak enggak. Sudah berapa lama menjadi security 3 shift? Sekitar 10-an tahun. Nah, kenapa saya tanya ini? Patut diduga kelemahan nutrisinya dikarenakan kurang istirahat, kurang tidur. Pada waktu malam kan dingin. Nah, jadi cenderung dingin dia. Nah, jadi malam banyak merokoknya. Iya. Ya, banyak. Artinya apa? Untuk nahan ngantuk. Ya. Berarti diagnosa lidah ini padukan dengan anamnesa. Ini tadi saya sedang menganamnesa, melakukan kajian, tanya jawab ini. Pekerjaannya apa yang dirasakan pasien pada lidahnya, penyakit yang muncul pada pasien seringkali dikarenakan jenis penyakitnya, jenis pekerjaannya. Oh, pantesan Bapak lidahnya cenderung pucat. Ya, karena kurang istirahat ini. Kan bisa dibilang begitu, Pak. Yin. Siap.
Oke, catat satu itu nanti. Berikutnya, dengan lidah pucat ini kemarin saya sempat sampaikan solusi apa yang bisa diberikan. Dingin Ya, kan? Ini kasih kan nutrisi. ya, nutrisi yang seperti apa? Yang Bersifat apa ya? hangat. Yang panas. Ya, jahe. Ya, hangat. Makanya Jahe, wedang jahe. betul, makanya saya saran ke Bapak nanti setiap malam bawa Pak bekal wedang jahe plus madu. Ya, saya seringnya ngopi, Tat. Nah, itu masalahnya. Wedang yang ngopi juga, wedang jahenya juga, Pak. Bagus lagi wedang jahenya dicampur. Wedang jahenya dicampur temulawak. Kenapa? Karena temulawak ini sebagai herbal hepatoprotektor, melindungi fungsi liver. Kan Bapak sering begadang soalnya, sehingga fungsi liver tidak optimal dalam detok racun, memecah molekul lemak, dan lain-lain. Nah, itu langkah pertama, kita catat. Lidah agak pucat, tanda dingin, tanda kurang nutrisi. Oh, pantesan jenis pekerjanya. Lanjut ke langkah yang kedua, apa tadi? Bentuk dan ukuran. Bapak yakin ini lidahnya ini tipis, bukan tebal? Lebar, Pak. Nggak kayak, Ya, lebar. kayak lebar kan kelihatan tipis. Oh, itu. Ya. Tapi sepertinya agak tebal ini. Tebal. Sepertinya agak tebal, tapi nggak tebal-tebal amat. Ya, tebal. Nah, ketika kita ngelihat lidah Pak Mardoyo ini melebar, tebal, panjangnya nanti, ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan retensi urin, urinnya tertahan. Iya, Pak. Retensi cairan dalam tubuh. Ya, benar. Kadang pipis banget, pipisnya lambat. Nah, itu sudah mengganggu berarti ke fungsi saluran kencing. Makanya tadi kalau Bapak Anda ngomong itu, saya mau tanya kencingnya gimana? Ulangin, Pak, kencingnya gimana? Udah kebelet sampai tempat, nggak keluar terus keluar, lama banget. Nah, itu. Nggak banter. Oke, saya tanya semakin lagi, lama Bapak. Semakin banter. Ya, saya tanya lagi, dengan kondisi seperti ini, Bapak ada mengalami asam urat nggak? Ya, boyok capek, Pak. Asam urat, ada mengalami asam urat nggak? Boyok itu apa, Pak? Enggak, Pak. Cuma pinggang. Oh, pinggang. Iya, pinggang. Capek, benar. Pak Mardoyo, ada mengalami asam urat nggak? Tidak, Pak. Tapi cuma boyok. Capek. Ya, cuma capek. Ya. Bapak ada mengalami alergi nggak? Tidak, Pak. Enggak ya? Tidak. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang kedua, langkah keduanya adalah lidahnya tebal melebar, berarti ada retensi urin, dan Pak Mardoyo sudah kalau ke pasien kita catat tuh, oh dia ternyata lidahnya lembab, bukan lidahnya tebal lebar, berarti ada retensi urin, berarti ada penurunan fungsi ginjal. Lalu kita cocokkan dengan anamnesa pengkajian, oh memang ternyata ada mengalami masalah pada kencing, bla bla bla. Langkah yang ketiga apa yang harus kita cek? Tapak gigi. Tapak gigi, ono atau enggak ono, Pak? Ono, Pak. Itu bagian limpa yang jelas. Limpa yang jelas, ya. Di sisi mana sama sisi mana? Kanan, Sisi kiri. kanan, Jelas, kanan, kiri. Ada masalah pada otot, berarti kan limpa kan mengendalikan otot. Kita catat, oh ada masalah pada organ limpa. Lalu kita padukan dengan anamnesa. Pak, BAB-nya lancar atau enggak? Ya, apa? Enggak lah, apa? Udah keluar, mau enggak lancar. Kelihatannya udah, terus mau berdiri, kok terasa lagi. Gitu.
Ya, kadang mencret, tapi udah mau berdiri terasa mau keluar lagi gitu. ya Nggak catat itu. tuntas kayak. Ya, itu catat berarti kalau ada gangguan limpa kan ada gangguan otot, tanyakan masalah-masalah, gali informasi masalah-masalah yang berhubungan dengan otot. Apalagi tadi Pak Mardoyo sudah bilang mudah capek. Nah, sekarang saya tanya lagi, Pak, kalau bangun tidur pagi, katakanlah tidur malam biasa, terus bangun tidur pagi, itu badan rasa seger atau rasa malah kayak awalnya kayak model kaku gitu, Pak? Kayak kaku. Nah, itu Kayak kaku. ciri Oh. lain. Ya, ciri lain daripada gangguan organ limpa, gangguan otot. Nah, gangguan limpa yang lainnya yaitu pucat itu. Nah, pucat karena kekurangan nutrisi, sel darahnya kurang. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, apa yang mesti diamatin? Langkah yang keempat. Selaput lidah. Selaput lidah. Ya, selaput lidah Bapak apa? Putih tipis. Putih tipis sama kuning. Tapi ada kekuningan. Di bagian mana? Di bagian ginjal. Berarti selaput kuning menunjukkan apa, Pak? Buka. Panas. Itu di bagian apa itu? Ginjal. Ya. Ginjal itu ada di mana? Boyok. Maka boyoknya gampang capek. Capek. Panas. Kurang minum air putih. Kurang air. Sebagai informasi buat teman-teman semua, kita harus mengkonsumsi air putih standar internasional yaitu 40 cc dikali berat badan. Jadi kalau berat badan kita 80 kilo, maka kadar air yang harus kita konsumsi adalah 8 kali 4, 3,2 liter. Satu hari, satu malam. Kalau dia olahragawan, aktivitas banyak, ada yang tetap 40 cc, ada yang menambah dengan 50 cc per hari. 50 cc kali berat badan. Nah, itu langkah yang keempat tadi, selaput lidah. Dan manifestasinya dalam anamnesa, Bapak Mardoyo sampaikan juga pinggang tidak enak. Dan ada masalah perut, toh? Iya, Pak. Makanya di sini coba dilihat di lidahnya nih, agak sedikit seperti ndekok ini, Pak. Ndekok. Iya, betul ya, ketekan dia. Ketekan dia, ada ndekok. Ini juga di bagian depan ini kalau saya lihat, nggak tahu ini semu atau betulan, ini di bagian lambung ada ndekok. Ya. Biasanya kalau bagian lambungnya ada ndekok, itu makan tuh nggak bisa banyak biasanya. Iya, Dad. Benar. Jadi perut makan lapar. Sedikit tuh, Pak. Kayak udah kenyang nih, maka terus sebentar saja udah lapar lagi. Iya. Bapak itu pelupa orangnya. Maksudnya pelupa kalau sudah makan jadi makan lagi gitu, Pak ya. Langkah yang keempat adalah selaput. Ya. Tadi panjang, lidah Bapak ini panjang atau pendek? Tadi lupa saya. Kalau panjang itu agak panjang berarti panas di jantung. Yang langkah yang kelima apa yang harus diamatin Pak Mardoyo? Retakan gigi atau itu apa? Gigi retak retakan itu. Lidah. Retakan lidah. Itu ada nggak Bapak retakannya? Ada di bagian lambung apa paru ya? Lambung ini Pak, sedikit. Nah. Kering, makanya lambungnya panas karena ada luka, sensitif. Tapi Bapak nggak mengalami sakit mah ya Pak? Tidak. Alhamdulillah karena retakannya juga tipis. Nah, sudah warna sudah kita catat. Apa tadi itu? Bentuk sudah dapat, tapak gigi juga sudah dapat, selaput sudah dapat. Kemudian terakhir tadi apa? Retakan sudah. Sekarang bikin kesimpulan. Nah, baru kita bikin kesimpulan. Kesimpulan pertama, ya saya tanya ke Bapak nih, Bapak nanti catat. Apakah
Bapak bisa dilakukan terapi, orang dengan kondisi seperti ini, khususnya Pak Mardoyo ini, bisa dilakukan terapi lintah atau tidak? Bisa, tapi sekitar lambung saja, 4 atau Bisa, 5. Ya bisa, tapi nggak boleh banyak, gitu kan? Ya, 4 atau 5 lintah. Tinggal nanti dipadukan dengan pengecekan yang lainnya, pengecekan tensi, pengecekan warna wajah, pengecekan suhu, ya, pengecekan kuku. Kalau ternyata tidak begitu bisa. Berarti kesimpulan pertama, ISO dilakukan terapi lintah. Cuma jangan banyak. Cuma Siti. Yang kedua kesimpulannya, organ mana yang terganggu? Kita tulis, organ apa yang terganggu? Intinya lambung sama ginjal. Nah, bisa. Apalagi yang terganggu? Limpanya. Betul. Jadi kita gampang capek. Betul. Kita buat kesimpulan. Oh, berarti ini ada masalah pada organ limpa. Ada masalah, organ limpa terganggu, organ ginjal terganggu, kemudian paru-paru terganggu, lambung terganggu, liver juga terganggu misalnya. Kalau dari ini semua ini terganggu. Tapi yang manakah yang paling terganggu? Kita buat skala prioritas. Yang mana Pak yang paling terganggu pertama? Paling terganggu pertama ginjal. Boleh. Selain itu, yang pertama lagi. Lambung. Satu lagi apa? Yang lain? Limpanya. Limpa. Jadi yang paling terganggu pertama adalah limpa. Nah, kalau limpa yang terganggu maka tapak giginya tuh. Ya ada tapak gigi, terus tadi beberapa samping kanan kirinya itu ada tapak giginya terlihat jelas. Betul. Ditambah lagi tadi diagnosa tambahan informasi kan bahwa Pak Mardoni kalau bangun tidur tuh rasa ndak enak. Nah, dan ada beberapa tambahan mudah capek. Nah, itu memperkuat bahwa ya kemudian lidahnya ini pucat, ya lidahnya pucat, tapak gigi. Oh iya memang limpa yang terganggu. Kalau limpa yang terganggu, lambung tidak usah disebut. Lambung insya Allah biasanya pasti terganggu. Yang kedua yang terganggu yang kedua organ paling terganggu apa Pak? Setelah limpa, ginjal. Nah, ginjal. Karena nggak bisa banyak, lintahnya fokus kepada pengobatan 3 itu. Kesimpulannya, organ yang paling terganggu adalah 1, limpa. Yang kedua, lambung pasti kena ekses. Yang ketiga adalah ginjal. Ya. Nah, usus besar itu kalau ini organ pencernaan intinya masalah, kemudian usus besar. Nah, kemudian baru kita tentukan titik lintahnya. Boleh dilakukan terapi lintah karena keluhannya seperti ini, organnya seperti ini, memasang lintahnya di sini. Nah, di organ lambung, di organ limpa, di organ lambung, kemudian di bagian ginjalnya. Nah, itu aplikasinya begitu. Siap. Mas Iwan ada? Nah, itu. Warna lidah pink, jadi secara warna lidahnya pink agak kepucat-pucatan, jadi kapasitas darahnya boleh dibilang cukup. Terus langkah kedua, ukurannya panjang, bentuknya agak tebal. Kalau perut saya sih ini normal ya, Bib. Untuk normal lidah. Normal opone. Normal lidah. Lanjut. Terus untuk tapak giginya memang ada tapak giginya di sisi kiri kanan itu berarti ada gangguan di limpa. Untuk selaput lidahnya ada juga ada tapak gigi. Putih ke kuning, ada ke kuning-kuningan juga. Jadi mungkin arahnya ke liver ya, Bib ya. Untuk retakan, kalau retakan saya tidak melihat retakan, cuman agak cenderung ya, bintik-bintik. Bintik-bintiknya ada.
Kalau untuk Lanjut. yang sisi tengahnya itu memang agak cekung itu, jadi kemungkinan ada apa namanya ya, Opo. tekanan, lupa bahasanya. Depresi Jadi ya depresi, ya. pada tulang belakang. Ya, segitu dulu, Beb. Dan Itu benar. yang kemampuan saya sebatas itu dulu. Ya nggak apa-apa. Oke. Ya. Mohon evaluasi, Beb. Ya, nggak apa-apa. Selalu bagi tanda kutip pemula, saya pun masih bisa dibilang pemula, ya. Maka ada template yang kita memang siapkan. Kalau kita nggak hafal, ada template yang mesti kita siapkan. Template-nya itu tuh yang langkah satu amatin warna. Nah, jadi seperti yang saya jabarkan tadi. Ini warnanya cenderung merah, tapi tidak begitu merah. Dan di keseluruhan lidah. Artinya ada stagnan, ada panas. Cirinya apa? Ada bintik-bintik merah ini. Nih, gitu? Ada panas. Ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, oh lidahnya merah, merahnya di keseluruhan lidah. Berarti kapasitas darahnya cukup. Cuma ada bintik-bintik merah, nodul-nodul merah ini. Berarti ada stagnasi darah di jantung. Nah, ini panas dia. Kemudian yang dilihat berikutnya adalah lidahnya lebar, tebal ini. Oh, berarti ada langkah kedua tadi, lidahnya apa nih? Tebal, lebar. Betul kan? Ya. Tebal, lebar berarti apa? Berarti ada retensi urin. Ada retensi urin. Kalau ada retensi urin berarti ada penurunan fungsi ginjal. Menunjukkan. Nah, yang ketiga apa? Tapak gigi. Ini bukan hanya tapak gigi, ini menipis ini, Mas. Kita lihat dari organ liver sisi kanan, ini kan agak menipis ini. Iya. Ya, yang sini juga nih dari belakang pangkal lidah menipis dia nih. Nih. Iya. Ini area menipis saya ini. Berarti bisa dibilang dari sisi lidah ini saja, dari pengamatan lidah ini, oh berarti gangguan pada organ limpanya ini cukup kronis. Kronis itu lama maksudnya, Mas. Otot. Nah, tinggal nanti kita lakukan anamnesa. Nah, sama pertanyaan dari seperti ada masalah nggak pada masalah otot? Misalnya BAB. BAB-nya pripun, Mas? Kalau BAB itu enggak bisa sekali duduk langsung tuntas gitu, enggak. Biasanya kan kalau bangun pagi itu sebelum subuh itu pasti BAB dulu. Ya, nanti setelah subuh itu kerasa lagi. Berarti kan enggak tuntas ya? Tidak bisa langsung sekaligus gitu, enggak. Ya, betul. Itu baru masalah BAB-nya loh, Mas Iwan. Masalah intensitas, belum konstitusinya kan. Bentuknya seperti apa, Mas, waktu BAB? Kalau bentuknya sih wajar-wajar aja ya. Artinya tidak ada warna yang berubah atau apa gitu. Tidak ada ya. Tidak juga pecah bentuknya gitu, enggak ya? Pecah itu seperti apa ya, Bib? Kan biasanya kan kalau BAB yang bagus tuh, mohon maaf, agak bulat, agak memanjang begitu. Enggak kayak pecah gitu. Oh ya, tergantung makanan sehari sebelumnya, Bib, biasanya. Nah, itu. Walaupun kalau kebanyakan buah ya biasanya langsung ambiar. Ya. Oke, nanti diperkuat di anamnesa seperti itu. Ini jelas ada stagnasi, Mas. Nah, ada masalah pada lidah. Kemudian yang kedua, langkah kedua tadi apa? Bentuk dan ukuran. Lidahnya cenderung memanjang ya. Panjang. Ya, panjang menunjukkan apa, Mas? Oh, lidah saya cenderung memanjang ini. Ini berarti menunjukkan apa? Apa ya? Panas pada jantung. Diperkuat apa, Mas? Diperkuat apa? Konfirmasi bahwa itu memang panas pada jantung. Jantung merah. Nih, bagian jantungnya ada bintik-bintik merah. Di depan ujung lidah. Iya, ada bintik-bintik merah. Nah, untuk memastikannya tinggal ditanya, denyut nadinya cepat atau lambat, Mas? Normal atau cenderung cepat? Normal sih. Normal ya. Kemudian
sering haus nggak? Enggak. Nggak sering haus. Justru saya itu kalau menurut saya malah kekurangan minum. Karena Bukan tempat kerja masalah, saya bukan itu masalah kan, minum ini. Sering haus nggak? Sering kayak merasa haus, panas gitu. iya, Hah? iya betul. Iya, sering merasa seperti haus gitu. Iya, cuman untuk minumnya itu males gitu. Iya, ya. Untuk minumnya malas, tapi sering merasa haus ya. Iya, ada kecenderungan seperti itu. Ya, karena begitu. Kalau panas pada jantung, itu biasanya aliran darah cenderung cepat, Mas. Nah, kalau aliran darah cenderung cepat, maka dia darah membutuhkan oksigen yang lebih banyak, cairan lebih banyak. Nah, cairan itu kalau nggak dapat, cairan itu kalau tidak didapatnya di darah, dia ngambil di lain, Mas. Iya. Makanya rasa tubuh itu seperti panas, sumuk. Manifestasi yang muncul kayak mau haus gitu, haus, atau dalam suhu yang normal dia kayak gerahan gitu, Mas. Kecenderungannya saya ini paling tahan dingin sih. Karena tubuh panas. Iya. Nah, itu dia. Nah, itu langkah kedua ya, bentuk tadi. Yang ketiga tapak gigi, ada ya tapak gigi ya. Tiga nanti Tapak ditanyakan gigi itu disimpulkan. Yang keempat apa, Mas? Langkah keempat, selaput lidah. Selaput ada ke kuning-kuningan. Di bagian apa ini? Ginjal. Ya, ginjal. Ya, panas berarti ginjal ini. Ya. Iya. Panas berarti ginjal. Kencingnya normal ya? Kencing normal. Tidak nyisa ya? Nyisa dikit. Nyisa dikit muncul. Berarti keluarnya. Tapi artinya bukan frekuensinya enggak sering gitu enggak. Betul. Artinya maksudnya gini. Kencing gitu kan? Ya. Mesti nunggu dulu baru keluar gitu. Gitu nggak? Oh, enggak. Langsung. Alhamdulillah. Nah, dulu ada, jadi untuk semua ada kata guru saya, ada salah satu indikasi yang bisa dilihat untuk menunjukkan kekuatan ginjal. Dulu kita kira itu sekedar mainan saja, guyon-guyonan anak kecil. Jauh-jauhan kencing itu nah, Mas. Iya. Dulu kan kita, ayo siapa kencingnya paling jauh gitu kan. Gitu. Yang paling jauh yang menang. Ternyata itu kata guru saya menunjukkan salah satu indikasi menunjukkan kekuatan ginjal saluran kencing itu, Mas. Ginjal. Iya. Iya. Makanya alhamdulillah saya masih ya. Semburannya masih kenceng. Ya itu contoh. Oke, selaput lidahnya sudah tadi. Ada retakan lidah nggak? Ada sedikit tapi tidak dominan. Ya. Nih ada sedikit. Ini ada sedikit di area lambung paru. Ini ada sedikit di area usus besar. Tapi tidak dalam, pendek-pendek saja. Agak endek. Lidahnya itu cenderung seperti U. Seperti huruf U, memanjang. Dari pangkal lidah sampai ke ujung lidah. Sebagaimana yang saya tambahkan kemarin, kalau ada seperti ini berarti ada depresi pada tulang belakang. Kalau ada depresi pada tulang belakang, ini biasa disebabkan adalah stres yang berkepanjangan yang terpendam. Dan ternyata diskusi kami di WA benar. Dan itu sudah dirasakan 6 tahun ya, Mas? Iya. Nah, 6 tahun. Dan itu manifestasinya sakitnya apa, Mas? Sampai Anda sebutin tadi. Ya, dulu sempat hernia dulu. Itu dia. Depresi pada pinggang. Jadi kalau orang hernia itu patut diduga, tapi biasanya dia ada masalah pada pinggang. Kalau sampean kenanya di hernia, ketekan. Kenapa hernianya turun? Kenapa sesuatu bisa turun, Mas? Berat kan? Iya. Sesuatu yang berat itu bisa jadi karena ada yang menekan gitu, ketekan dia. Nah, itu tambahannya. Nah, itu pola-pola daripada selalu begitu, Pak Mardoyo, Mas Iwan, pola-pola kita menerapi lidah. Lalu berikan kesimpulan. Kesimpulan pertama dari itu apa? Apakah kapasitas darah cukup untuk dilakukan terapi lintah? Cukup.
Cukup. Bisa maksimal nggak dengan kondisi seperti ini? Maksimal. Nah, kalau hanya dari lidah saja belum, tapi dipadukan dengan kondisi lemes atau enggak, suhu tubuh tadi Mas Iwan bilang hangat, oke hangat, wajah tidak pucat, bibir tidak pucat bahkan kering-kering, bahkan ini tidak pucat tapi agak kering ini. Kalau dilihat sekilas kan bibirnya cenderung kering ini, Mas Iwan ini. Betul kan enggak Mas? Lidah Mas Iwan ini cenderung kering. Itu foto waktu puasa sih, Bib. Jadi kayak apa ya? Oh, foto pas puasa. Oh, nipu Kemarin kan ini. puasa. Oh iya betul. Ya, Kemarin itulah. puasa. Ya betul. Jadi berarti pecah-pecah kering berarti kan memang kekurangan air berarti kan, panas makanya. Nggih, bisa jadi gitu. Kemudian apa tadi itu? Oh, kesimpulannya bisa maksimal. Kemudian simpulkan organ mana yang terganggu? Limpa, yang utama limpa. Oke, betul. Yang pertama limpa. Yang kedua apa yang paling terganggu? Yang kedua liver. Ya, bisa. Liver nih tandanya nih. Sama ginjal, Bib. Ya, ginjal 3. Lambung kena ekses, jantung kena ekses. Ekses itu kena akibatnya dia. Ya. Iya. Ginjal masalah, jantung masalah ini juga. Nah, itu urutannya. Nah, jadi kita putuskan bisa diterapi lintah dengan jumlah lintah yang optimal. 1. Nah, yang kedua, organ yang paling terganggu yang prioritas untuk dilakukan terapi lintah adalah limpa, liver, ginjal. Kalau misalnya memungkinkan bisa ditambahkan lambung dan jantung. Lalu baru kita simpulkan lagi, berarti saya harus masang titik lintahnya di sini, di sini, di sini, di sini. Ini 7 sampai 10 lintah iso Mas sampean nih Mas per sekali terapi nih. Pasang ya, Beb. Kapan Beb pasang, Beb? Sini sampean datang. Sekaligus praktek. Iya, Beb. Ya. Nah, gitu kira-kira 2 contoh pemeriksaan lidah